Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mereview 5 jurnal tentang ABC penerapan perhitungan di rumah sakit. Tentunya saya tidak sendiri. Perkenalkan, saya Yesiri, Saya Hanifah, saya Natasha Sabila, saya Nurul Islami, saya Syafutri Hidayati. Baiklah, saya langsung saja akan mempresentasikan hasil jurnal tersebut. Metode activity based costing dalam menentukan desain jasa inap pada penginapan Vili Kalaka Manado. Pengarangnya Indah Pendekar dan Harijanto Sabijono. Nama jurnal Emba, volume dan jurnal volume 2 dan nomor 2, terbit Juni 2014. Dengan tujuan penelitian adalah untuk membandingkan sistem perhitungan tarif jasa inap yang selama ini digunakan oleh perusahaan dengan metode activity based costing. Metode penelitiannya ini merupakan metode penelitian deskriptif komparatif. Jenis penelitian deskriptif komparatif yaitu perbandingan tarif jasa inap sebelum menggunakan metode activity based costing dan sudah menggunakan metode activity based costing. Kesimpulannya, perhitungan dari jasa inap menggunakan activity based costing ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama menelusuri biaya dari sumber daya aktivitas yang mengkonsumsinya. Tahap ini terdiri dari mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas ke dalam 4 level aktivitas, menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, menentukan cost driver yang tepat untuk masing-masing aktivitas, menentukan kelompok-kelompok biaya yang homogen, menentukan tarif kelompok. Tahap kedua adalah membebankan tarif kelompok berdasarkan cost driver. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian di penginapan Vili diperoleh informasi sehubungan dengan dasar perhitungan harga pokok dan penentuan harga jual jasa inap. Untuk membandingkan sistem activity based costing, maka penulis mengambil data-data yang dibutuhkan dalam menentukan harga jual jasa inap, yaitu antara lain biaya jasa inap dan pendukung jumlah pendukung inap, data lama hari hunian, dan data jasa harga inap selama tahun 2013. Setelah menerapkan metode activity based costing dalam menentukan harga jasa inap, dapat dilihat bahwa perhitungan menggunakan ABC memberikan hasil yang lebih kecil dan sistem tradisional yang diterapkan oleh penginapan ini. Sama seperti dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan metode ABC memberikan perhitungan harga pokok kamar lebih kecil dibandingkan dengan sistem. Baik, selanjutnya penerapan metode activity based costing sistem dalam menentukan metode tarif dasar awalnya pada rumah sakit umum PSK Kota Pemohon. Pengarang Brando Kaunang, Stanley Kualantau. Nama jurnal Emba, tahun 2015 tahun 2012 sampai 2020. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan jasa dengan menggunakan activity based costing sistem pada rumah sakit umum PSK Pemohon. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode activity based costing sistem akan menerapkan tarif jasa inap lebih akurat dan jelas dalam menentukan besaran tarif. Kesimpulan, perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode ABC dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama biaya ditelusuri di aktivitas yang menimbulkan biaya, dan tahap kedua membebankan biaya aktivitas ke produk. Sedangkan tarif diperoleh dengan menambahkan kos rawat inap dengan apa yang diharapkan, dan perhitungan tarif jasa rawat dengan menggunakan metode ABC. Hasil: Rumah Sakit GMIM Bethesda Pemohon reklamasi tahun 58, waktu itu berada di ex-kantor Sinode GMIM yang pertama kali. Sekarang Asrama Teror Akbar Bethesda. Berdirinya Rumah Sakit Bethesda ini dipelopori oleh Dr. A.R. Wenas sebagai ketua Sinode GMIN pada saat itu. Rumah Sakit Bethesda terletak di 3 kelurahan, yakni Kamasi, Talate 1, dan Paslaten, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pembahasan: penyerapan activity based costing system merupakan inovasi yang salah satunya adalah untuk mengurangi
asal tidak memberikan nilai tambah, menambah nilai tambah kepada produk atau jasa yang akan dihasilkan, dan mengeliminasi aktivitas yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan atau tidak menciptakan nilai tambah. Penipuan tarif jasa menggunakan produk biaya internasional kurang sesuai lagi untuk diterapkan di era teknologi yang modern saat ini, karena sistem ini mempunyai beberapa kelebihan. Diantaranya adalah memberikan informasi biaya dan distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam pembebanan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan metode activity based costing. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara tak terus Selanjutnya yaitu penerapan metode activity based costing dalam menentukan jumlah tarif jasa rawat inap pada rumah sakit kau dan STK. Judulnya yaitu penerapan metode activity based costing dalam menentukan jumlah tarif jasa rawat inap pada rumah sakit STK. Pengarangnya Yusran Bahtiar Desi Soraya. Nama jurnalnya Jurnal Equilibrium. Termin dan jurnal 8 nomor 2. Terbitnya 2019. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui perbandingan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode yang diterapkan rumah sakit dalam hal ini dengan metode activity based costing. Penelitian juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai metode activity based costing system, terutama dalam penerapan pada rumah sakit STK. Selanjutnya metode penelitiannya, jenis dan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan langkah awal yaitu observasi pada objek yang diteliti, yaitu pada rumah sakit STK Dijah Putra. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada rumah sakit STK Dijah Putra, maka ditarik kesimpulan dalam perhitungan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode activity dan konvensional terdapat perbedaan jumlah tarif di mana metode ABC dilakukan karena gaya-gaya yang tidak dibebankan pada pelayanan universitas dan sumber daya yang dibutuhkan, juga menggunakan dasar lebih dari satu kos serta melalui beberapa tahap diantaranya biaya ditelusur ke aktivitas menimbulkan biaya dan tahap selanjutnya membebankan biaya aktivitas ke produk. Selanjutnya hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumah sakit STK Dijah Putra selama ini dalam menentukan tarif jasa rawat inap menggunakan metode unit cost. Tarif per kelas yang berdasarkan unit cost yaitu VIP room sebesar 587.000, VIP sebesar 556,709,11, kelas 1 sebesar 500,607, kelas 2 sebesar 366,320,36, dan untuk kelas 3 sebesar 263,308,31. Perhitungan di dalam menentukan tarif jasa rawat inap dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel dibagi dengan jumlah hari rawat inap dalam menentukan tarif pihak rumah sakit STK Dijah Putra. Yang diberikan biaya-biaya menjadi dua macam yaitu pertama biaya tetap. Biaya yang termasuk ke dalam kategori biaya tetap di sini adalah biaya penyusutan peralatan. Kedua, biaya variabel adalah biaya operasional unit rawat inap yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produk yang bersifat habis pakai atau waktu relatif sebentar. Biaya yang variabel adalah biaya listrik. Baiklah, saya akan mereview jurnal keempat dengan judul penerapan metode activity based costing system dalam menentukan tarif jasa rawat inap di Rumah Sakit Umum R.A. Kartini, Kabupaten Jepara.
Jurnal ini dikarang oleh Nasihatun Najah, Haris Rohado, dan Rita Andini. Volume dan nomor jurnal volume 2 dan nomor 2 terbit pada Maret 2016 dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbandingan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode ABC. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai metode ABC, terutama dalam penerapannya pada sebuah rumah sakit dan orientasinya adalah pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif dengan kesimpulan penerapan metode ABC dalam menentukan tarif jasa rawat inap di Rumah Sakit Umum RA Kartini Kabupaten Jepara memberikan hasil yang lebih besar untuk beberapa kelas rawat inap, namun lebih kecil untuk kelas VIP. Metode ABC dianggap lebih akurat dalam mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat. Keunggulan dari penelitian ini yaitu pendekatannya komprehensif, relevansi, kontribusi, dan metodologi. Sedangkan kekurangannya adalah menggunakan sampel yang representatif. Penelitian ini hanya dilakukan di satu rumah sakit sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap rumah sakit lain mungkin terbatas. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu menunjukkan perhitungan tarif jasa rawat inap berdasarkan aktivitas posting untuk berbagai kelas di Rumah Sakit RA Kartini Jepara. Perbandingan tarif jasa rawat inap di rumah sakit tersebut menggunakan metode ABC menunjukkan perbedaan harga untuk berbagai kelas. Metode ini dapat mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi barang masing-masing aktivitas. Hasil perhitungan metode ABC menunjukkan selisih harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Metode ABC dapat membantu dan menentukan harga pokok dan harga jual jasa secara lebih tepat dan akurat. Selanjutnya, mereview jurnal yang kelima tentang analisis penerapan activity based costing ABC dalam menentukan tarif jasa rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sejono Selong. Judulnya, Analisis Penerapan Activities Based Costing ABC dalam menentukan tarif jasa rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sejono Selong. Pengarang Hasanah Fatuli, DKK. Nama jurnal Jurnalisma. Volume dan nomor jurnal yaitu volume 2 dan nomor 3. Terbit pada September 2022. Tujuan penelitian mengetahui perbandingan tarif jasa rawat inap dengan menggunakan metode yang diterapkan rumah sakit selama ini dengan metode activity based costing system. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai metode activity based costing system terutama dalam penerapannya pada sebuah rumah sakit yang orientasinya adalah pelayanan masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan flat research dengan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini, penulisan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan menganalisis, kemudian menarik kesimpulan dari Yuliansari 2019. Kesimpulannya yaitu penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan flat research dengan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan menganalisis, kemudian menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Klasifikasi biaya diperlukan untuk memberikan informasi biaya yang dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. No, you're not. She's a
tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman,